Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiati dari jurusan Keperawatan Gigi Palembang. Di sini saya mengajar wirausaha di semester 5 pada semester ganjil. Adapun materi yang akan diberikan di semester ini adalah ada 6, itu sudah mengacu dengan yang ada di kurikulum kita. Pertama adalah tujuan umum kewirausahaan. Kedua adalah langkah global memasuki dunia usaha. Ketiga, aspek penting dalam berwirausaha. 4, berwirausaha, aplikasi, dan manajemen bisnis. 5, pengetahuan dasar umum dalam ekonomi bagi wirausaha. Dan keenam adalah implementasi kewirausahaan dalam asuhan kesehatan gigi. Pertama adalah tujuan umum kewirausahaan. Di sini adalah menambah daya tampung tenaga kerja sebagai operator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Mendidik karyawan jadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, jujur dan siap untuk menghadapi pekerjaan, serta mendidik masyarakat dalam hidup efisien dan sederhana. Itu adalah manfaat dari kewirausahaan tersebut. Sedangkan di sini adalah pengertiannya. Pengertian wirausaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sedangkan selanjutnya adalah apa sih sasaran dari kewirausahaan adalah pertama, instansi pemerintah, BUMN, organisasi, profesi, kelompok masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah pelaku ekonomi itu sendiri seperti pengusaha kecil dan koperasi. 3, generasi muda seperti anak-anak putus sekolah atau calon mahasiswa yang mereka notabene-nya adalah untuk mencari pekerjaan. Itu adalah materi pertama. Sedangkan materi kita yang kedua adalah langkah global memasuki dunia usaha. Langkah global dalam memasuki dunia usaha ini adalah bagaimana caranya memasuki dunia usaha. Pertama adalah merintis usaha baru. Merintis usaha baru ini adalah dari nol. Kedua, meneruskan usaha yang ada. Jadi usaha yang sudah ada kita teruskan kembali sampai menjadi sukses. Ketiga adalah bekerja sama dengan manajemen atau dengan contohnya seperti waralaba dan lain sebagainya. Sedangkan merintis usaha baru itu adalah membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Sedangkan pendekatannya dalam mencari peluang adalah pendekatan peluang pasar atau outside in, yaitu pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila kebutuhan pasar, pertama ada kelebihan. 1, pasar telah terbentuk. 2, telah menjanjikan keberhasilan pada pemula. Ketiga, sedangkan kekurangannya dari usaha baru, merintis usaha baru, kekurangan adalah keterbatasan sumber modal dan informasi. 2, keterbatasan kompetensi di bidang yang akan dimasukin. Itu adalah merintis usaha baru. Sedangkan untuk meneruskan usaha yang ada itu apa sih? Yaitu dengan membeli atau meneruskan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang orang lain atau keluarga. Sedangkan perusahaan keluarga itu apa? Usaha yang kepemilikannya diwariskan dari generasi, suatu keluarga generasi. Perusahaan di mana 2 atau lebih anggota keluarga sama-sama berperan. Kelebihannya apa? Kelebihan ada memungkinkan kemungkinan untuk sukses. Kedua, lokasi sudah cocok. Ketiga, karyawan dan pemasok sudah mantap. Dan 4 adalah sudah siap operasi. Kedua adalah meneruskan usaha yang ada. Dalam hal ini adalah seseorang membeli atau meneruskan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang oleh orang lain atau keluarga. Perusahaan keluarga misalnya usaha yang kepemilikannya diwariskan dari generasi suatu keluarga ke generasi berikutnya. Perusahaan di mana 2 atau lebih anggota keluarga sama-sama berperan sebagai pemilik atau bekerja sama dalam operasi tersebut. Kelebihannya 1, kemungkinan sukses. Kedua, kelebihan di poin nomor 2 ini adalah meneruskan usaha yang ada. Kelebihannya adalah 1, kemungkinan sukses. Kedua,
lokasi sudah cocok, ketiga karyawan atau pemasok sudah mantap, dan keempat adalah sudah siap operasi. Sedangkan kekurangannya adalah perusahaan yang dijual biasanya lemah, peralatan tidak efisien, dan tiga mahal atau sulit berinovasi. Itu adalah yang kedua. Sedangkan yang ketiga, waralaba itu adalah kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli monopoli untuk penyelenggaraan usaha. Dalam hal ini adalah alumni Perawat Gigi di sini bisa mengaplikasikan ilmunya dengan membuka praktik mandiri. Asal dengan satu hal, bahwa mereka harus lulus dengan uji kompetensi dan mempunyai register. Jika itu tidak ada, maka memang alumni kesehatan gigi itu tidak bisa bekerja untuk membuka praktek mandiri. Contohnya apa sih? Rutinitas perawat gigi dalam ruangan, pemeriksaan pasien, kemudian melakukan tindakan asuhan kesehatan gigi. Yang terakhir adalah implementasi kewirausahaan dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut. Dalam hal ini, perawat gigi yang sudah tamat, sudah menjadi alumni, maka dia tidak menutup kemungkinan untuk membuka praktek mandiri, asalkan alumni mempunyai tanda registrasi, yang artinya dia sebelumnya sudah lulus dulu dengan uji kompetensi, kemudian baru bisa untuk membuat STR. Nah, salah satu syarat untuk membuka praktek mandiri adalah dengan mempunyai STR. Perawat gigi merupakan dental hygiene. Ini merupakan wirausaha juga untuk membuka pelayanan asuhan mandiri. Ini adalah salah satu contoh wirausaha antar operator dengan pasien. Perawat gigi adalah seorang yang membantu dokter gigi dalam menjalankan tindakan yang akan dilakukan pada pasien yang mengalami sakit, terutama pada pasien yang sakit gigi dan mulut tentunya. Adapun menurut Kementerian Kesehatan, perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perawat gigi juga memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Jadi, segala yang dilakukan perawat gigi adalah membantu, meningkatkan dan menumbuhkan kemauan, kekuatan, dan pengetahuan tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Itu adalah tugas perawat gigi. Nursepreneur. Ini adalah rangkaian dari dua kata, yaitu nurse dan entrepreneur. Di sini seorang perawat, sedangkan entrepreneur sendiri memiliki berbagai pengertian dan sifat, ya, termasuk pengembangan karir dari peran dan fungsi perawat gigi. Keterampilan dan karakter nurse entrepreneur yang diperlukan adalah: 1. Memiliki semangat wirausaha. 2. Memulai sendiri. 3. Bertanggung jawab secara keuangan. 4. Mencoba hal yang baru. 5. Harus berani. 6. Memiliki jiwa sales atau menawarkan sesuatu kepada orang lain. Kemudian 7. Customer service. 8 adalah budgeting, dan 9 manajemen. Semua ini bisa dilakukan sendiri jika alumni membuka praktek mandiri. Semua akan dilakukan sendiri. Pertama adalah perawat gigi tersebut yang sudah pasti memiliki jiwa wirausaha, yaitu artinya buka praktek mandiri ini juga suatu wirausaha. Kedua, memulainya sendiri tentunya, dan bertanggung jawab dengan keuangan sendiri pastinya. Ketiga adalah mencoba hal yang baru yang tadinya dilakukan di kampus, ini harus dilakukan sendiri. Kemudian berani dengan kompetensi yang ada. Kemudian dan memiliki jiwa berdagang, artinya dengan menawarkan jasa memuaskan pelanggan. Itu adalah satu-satunya poin penting yang harus kita kuasai. Kemudian mempunyai manajemen yang baik terhadap pasien, terhadap diri sendiri dan lingkungan. Sedangkan langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, pengkajian. Langkah pertama untuk memulai berbisnis ini adalah kita melakukan pengkajian terlebih dahulu. Masalahnya adalah pertama yang kita inginkan dapatkan dari proses pengkajian, maka untuk memulai bisnis kita harus mengetahui masalah apa yang terjadi. Dalam hal ini kita harus mengetahui masalah
pasien tersebut, diagnosanya apa, sakitnya apa, baru kita bisa mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Kemudian kedua tadi sudah sebutkan adalah mendiagnosa. Kalau sudah tahap yang kedua adalah tahap kedua adalah diagnosa, yang tahap ketiga adalah kita melakukan perencanaan. Apa sih yang akan kita lakukan? Perencanaan apa yang akan kita lakukan pada untuk gigi tersebut? Yang keempat adalah implementasi. Hal ini adalah tahap bagi kita untuk take action. Apa yang akan kita lakukan secara tepat untuk gigi tersebut supaya pasien yang tadinya sakit menjadi tidak sakit, kemudian untuk yang giginya bermasalah akhirnya tidak bermasalah kembali. Sedangkan terakhir adalah evaluasi. Dalam sistem apapun, evaluasi merupakan bagian penting yang tidak boleh terlupakan. Dari evaluasi ini kita bisa mengetahui apakah implementasi yang kita lakukan berhasil atau tidak. Dalam hal ini evaluasi yang kita lakukan adalah kita bisa memberitahu kepada pasien atau menelpon kembali pasien, karena rekam medis pasien pasti ada nomor teleponnya, dan itu bisa kita tanya kembali ke pasien apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dirasakan setelah setelah kita melakukan perawatan kepada pasien tersebut, pada gigi pasien tersebut. Demikianlah penjelasan dari 6 mata kuliah dalam mata kuliah kewirausahaan. Pertama saya ulangin adalah tujuan umum kewirausahaan, langkah global memasuki dunia usaha, ketiga aspek penting dalam berwirausaha, 4 berwirausaha bagaimana aplikasi dalam manajemen bisnis ya, kelima pengetahuan dasar ilmu ekonomi bagi wirausaha, dan kelima adalah implementasi wirausaha dalam dunia kesehatan gigi dan mulut. Ada yang mau bertanya dan penjelasan yang sampai dengannya sekarang jelas yang ibu jelasin? Jelas. Dari teman-teman semua nih, ada yang mau tanya? Silakan. Oke. Nah, coba tuh kamu yang di tengah-tengah. Ya. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Sarina Eka Setia, ini PO 71251935. Di sini saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara kita mendapatkan ide-ide baru dan bagaimana cara kita mentransfer ide tersebut agar menjadi peluang. Terima kasih. Oke. Gimana cara mendapat ide baru? Ya kan? Mendapat cara ide baru itu kadang-kadang kita tidak sengaja menemukan ide itu, kadang tidak sengaja. Yang tadi saya katakan, yang tadi saya singgung, kita dapat ide itu kadang-kadang pada saat kita melihat orang beraktivitas. Ya, lihat orang beraktivitas. Kalau kayak gitu, besok berarti aku bisa tuh maju ke pimpinannya, aku mengajuin kaos. Nah, gitu kan? Karena pada pemainnya tuh nggak punya kaos seragam. Nah, jadi apa salahnya ya kita menawarkan. Terus kalau kita di antara teman-teman ini butuh fotokopi, ide ya, gimana caranya ya supaya teman-teman tuh nggak capek, terus aku juga punya uang jajan, gitu kan? Apa salahnya sih aku koordinir, gitu kan? Ide itu tidak harus kita terus kita jalani, nggak harus. Kita butuh orang lain. Go, kita kolaborasi yuk. Ajak kawan, ya. Bisa nggak manajer dana ya? Kalau kita nggak mampu untuk dana yang itu, kita bisa ngajak teman untuk menyalurkan ide-ide kita tadi. Gimana caranya teman-teman tuh nanti, apalagi udah semester 3 ya, yang sering harus jilid lebih banyak banget orang, ya. Terus banyak nanti jadi KTI segala macam ya, belum yang lain fotokopi dan segala macam. Boleh lah ide kreatif kamu itu diambil nih teman-teman, nggak pada capek lelah. Gimana kalau aku aja nih yang koordinir? Teman-teman setuju nggak kalau aku koordinir? Tapi kasih aku Rp150 ya. Ya teman-teman ini kan sekarang musim hujan nih, ya musim hujan. Kamu lihat teman-teman nih, kalau pergi kuliah ada kehujanan apa? Nggak salah sih, besok kamu ke pasar Rengas cari jaket misalnya, atau bukan cari jas hujan misalnya, aku jual teman-teman. Ya, cari warnanya yang bagus, yang ada pinknya, ada biru, ada hitam. Teman aku jual jas hujan. Kalau kamu nggak sempat ke pasar, boleh. Nah itu jadi lihat peluang, lihat situasi, ya.
Nggak bisa sendiri, ajak temen. Asal yang penting ide kamu itu tersalur. Ya, jadi anak peluang jangan lupa ya kalau mau cari ide, kadang dia duduk sendiri dapat ide, kadang lihat teman bermain dapat ide, kadang lagu dengar musik sendiri pakai gini-gini gitu, kadang dapat ide. Ya, setiap orang kalau mau caplok ide itu beda-beda. Ya, kalau saya susah mencaplok ide kalau rame, nah susah. Ada yang masih tadi menyendiri, ada yang masih tempat rame, ada yang masih di gunung, naik gunung, yang duduk sendirian, yang di foto cuma kaki doang. Tapi di sana banyak ide yang caplok. Wah nanti turun gunung, turun juga itu. Beda-beda. Ada yang di dalam bus, duduk di halte, nunggu lama, dapat ide. Kadang-kadang seperti itu, ya. Bisa ide kita sebenarnya tidak sendiri, ada kawan, ya, ada kawan. Oke, jelas? Pertanyaan kedua selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, kamu deh, coba. Baik Bu, perkenalkan nama saya Salsabila Yukofandi, PO 71251934. Izin bertanya Bu, bagaimana Bu kalau misalkan kita sudah memiliki ide yang kreatif dan inovasi, tetapi kita tidak memiliki modal Bu, bagaimana cara kita merealisasikan ide yang kreatif dan inovasi tersebut Bu? Tapi nggak punya modal, ya? Nggak punya modal ya? Iya Bu. Padahal kalau kita mau usaha harus perlu modal nggak? Perlu. Ya, modal usaha itu bisa dari modal sendiri. Ya, bisa dari modal sendiri usaha itu. Tapi Bu, kalau nggak punya modal gimana Bu saya usaha? Terus kita punya modal pinjam, ya pinjam dengan orang tua misalnya, tapi nanti bayar, ya nggak? Banyak nih di kepala ini banyak nih, kreatif ya, inovasi ya. Kamu mau gini mau majunya tuh nggak punya duit, ya. Dia pengen jual tempat makan sama teman-teman, ya. Pengen jual jilbab nanti kalau seperti yang dibawa kayak gini semua, nanti nggak punya uang. Gak apa-apa. Jadi modal itu tidak harus dari kita sendiri, tapi boleh pinjam. Pinjamnya juga ya dengan orang-orang terdekat, misalnya dengan orang tua, gitu kan. Nah, atau merger bersama teman-teman. Misalnya sini. Kalau ada kita itu mau wirausaha, bisa wirausaha itu dari modal sendiri, atau wirausaha kita tuh misalnya ada perusahaan satu nih kolap, nggak bisa lagi bangun, kita yang beli, atau siapa yang bisa beli kita yang jalanin. Nah itu juga wirausaha, itu kreatif loh sebenarnya. Cocok banget ya itu kalau aku yang nunggu itu, cuma macam mana caranya nak dapetin itu ya. Nah dapetinnya posisi tadi itu perlu modal. Gak apa-apa, kita tawarin ke siapa, cari teman atau cari orang atau cari siapa, dia yang beli, kita yang jalani. Tetap dapat duit kok kita, ya. Atau memang itu warisan dari orang tua, orang tua gak ada lagi, kita harus jalani, ya. Nah, itu mau gak mau, suka tidak suka, kita harus siap berwirausaha kayak gitu, ya. Apalagi orang tuanya nggak mau mengamankan, nanti kalau yang ada lagi kamu jalanin ini harus bisa, ya. Oke, dari sini jelas? Jelas. Itu inovasi ya. Jadi 3 serangkai tadi jangan lupa ya, kreativitas, inovasi dan wirausaha. Kamu mau workshop di mana, mau seminar di mana, ini pasti nggak akan lepas dari kamu 3 ini, ya. Semangat ya. Dari penjelasan awal sampai dengan akhir, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Baiklah, permisi Bu, perkenalkan saya Neta Diani, PO 71251925. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan merupakan 3 dimensi yang saling berkaitan. 3 dimensi ini berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan wajib dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, kreativitas dan inovasi ini dilakukan secara berkesinambungan tanpa henti sebagai upaya mempertahankan kelangsungan usaha yang dibangun tersebut.
Oke. Jadi tetap aja ya, berkesinambungan. Ya, antara ketiga itu tidak boleh dipisahkan. Ya, tidak boleh dipisahkan, berkesinambungan. Jadi kalau misalnya orang kreatif nggak inovasi, nggak jangan. Oh, banyak nih kreatifnya, nggak inovasi. Orang tuh pengen lah inovasi, tapi nggak berkreatif mau menjual, untuk apa tuh barang? Ya, oke. Sampai di sini mungkin pertemuan kita saya rasa sudah jelas. Jadi di sini saya ada hadiah buat yang bertanya dan yang menyimpulkan, ya. Oke. Buat yang bertanya pertama, mau warna apa? Kuning aja suka. Terima kasih. Kamu suka warna apa? Biru aja. Nah, bagian yang umum ya. Nggak apa-apa ini kulit umum ya. Semoga suka warna umum. Terima kasih Bu. Oke. Sampai di sini pertemuan kita, peluang melirik peluangnya, terus dengan berinovasi kreatif dalam berbeda usaha. Ya, demikianlah perkuliahan kita hari ini dengan melihat peluang. Artinya kita tidak terlepas dari inovasi kreativitas dalam berbeda usaha.